Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bismillah, aku sudah menunjukkan jam 10.08 ya teman-teman. Mungkin kita langsung masuk ke materi aja. Teman-teman, saya izin share screen dulu ya teman-teman. Izin share screen. Di share screen, logo share screen. Oke, sudah muncul ya teman-teman. Oke. Oke, sedikit mereview materi kemarin teman-teman. Kita kemarin belajar kita kemarin belajar tentang objek. Jadi objek itu salah satu tipe data JavaScript di mana tipe data ini mirip seperti array. Dia ada index dan value, namun di objek sendiri dia memiliki struktur data yang berbeda, di mana ketika kita punya array, kita mengambil data tersebut dengan index, sedangkan di objek kita mengambilnya dengan properti. Seperti itu. Lanjut. Ini contohnya teman-teman. Untuk tipe data objek sendiri, kita menggunakan kurung SQL teman-teman. Seperti ini, lalu ditutup dengan kurung SQL. Ini, lalu untuk indeks sendiri di objek kita menyebutnya properti teman-teman. Nah, berbeda dengan di array. Kalau di array kita tidak memiliki yang seperti ini, dia hanya seperti ini, langsung value-nya 1, 2, 3 seperti itu. Sedangkan di objek untuk indeks sendiri dia ditulis teman-teman. Jadi ini indeksnya, ini value dari indeks tersebut, ini propertinya, ini indeks, ini value dari properti tersebut teman-teman. Nah, terus juga di objek kita bisa membuat function teman-teman. Jadi kita di sini punya properti namanya jalan. Nah, jalan ini memiliki value berupa function teman-teman. Nah, kalau misalkan di objek ada sebuah function, itu disebutnya method teman-teman. Seperti itu. Berbeda. Jadi untuk array sendiri, kalau array kan kita aksesnya 0, 1, 2. Kalau objek kita aksesnya berdasarkan namanya teman-teman. Jadi kita aksesnya car.nama, car.berat, car.jalan. Seperti itu teman-teman. Berbeda dengan menggunakan array. Lanjut. Nah, ini contoh membuat array teman-teman. Membuat objek, maaf. Nah, di sini kan kita membuat objeknya secara auto teman-teman. Kita udah sediain properti dan value. Namun kalau teman-teman membuat dari awal, teman-teman bisa langsung aja teman-teman buat variabel, ketika new objek, nanti variabel ini itu tipenya langsung objek teman-teman. Jadi ketika teman-teman konsol ini, maka dia akan seperti ini hasilnya. Seperti ini, buka tutup kurung kosong, data kosong. Nah, kalau teman-teman mau nambah data, teman-teman langsung aja sebut variabel, titik propertinya, lalu value-nya teman-teman. Seperti itu. Ini juga value-nya. Jadi ketika teman-teman udah nulis ini, kalau teman-teman konsol, nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, ini objek seperti ini, lalu properti atau indeksnya nama, value dari ini adalah BMW, value dari indeks ini adalah segini teman-teman. Ini untuk objek, berbeda dengan array teman-teman. Lalu sama dengan halnya seperti array, kita juga bisa mengganti value teman-teman. Kalau di array kita sebut nama array-nya, lalu buka tutup huruf indeks keberapa, sama dengan apa. Kalau di objek kita sebut sama teman-teman, cuma kita nggak pakai angka 0, 1, 2, 3, tapi kita sebut ini teman-teman. Sebut indeks atau propertinya. Misalkan mau ganti nama, tuliskan saja mycar.nama sama dengan value apa yang ingin diganti teman-teman. Seperti itu. Contohnya di sini kita mycar.nama sama dengan BMW.
Lalu kita mau ganti nih properti nama dari main car ini jadi ganti nama mobil. Nah, seperti itu. Ini ketika di konsol, nah ini sebelum diganti dan ini setelah diganti teman-teman. Seperti itu. Lanjut, akses di project. Nah ini sama seperti array teman-teman. Kalau di array kita seperti biasa kita pakai indeks 0, indeks 1 dan seterusnya. Kalau di objek kita pakainya properti teman-teman. Seperti itu. Kita sebutkan namanya. Oke, mungkin kita praktek dulu teman-teman. Teman-teman bisa dibuka dashboardnya. Lalu seperti ini. Teman-teman bisa Oke teman-teman, jadi Oke, kita lanjut teman-teman. Teman-teman buka dashboardnya, kita coding tentang objek teman-teman. Teman-teman buka dashboard, lalu buat HTML baru. Jangan lupa dihubungkan menggunakan TypeScript. Source-nya script. Oke. Sekarang teman-teman sudah membuat file seperti ini ya. Oke, jika sudah teman-teman buat file baru script.js. Di sini saya sudah buat. Oke, teman-teman langsung aja. Teman-teman langsung aja. Mungkin kita buat variabel baru teman-teman. Maaf teman-teman, maaf sebentar. Bidang lagi. Oke, mungkin teman-teman bisa langsung aja membuat objek baru. Teman-teman buat variabel, mungkin namanya objek. Lalu untuk membuat objek teman-teman seperti ini teman-teman. Oke, mungkin kita coba buat array deh teman-teman. Kan kemarin kita belum buat array itu. Coba kita latihan buat array dulu. Array, sebenarnya. Nah, jadi kalau teman-teman membuat array, kita pakainya kurang seperti itu. Teman-teman langsung aja ketikkan value-nya, misalkan value 1 dipisahkan dengan koma, value 2 angka 9 seperti itu. Kalau teman-teman log, maka baik. Oke, jika udah jalankan file HTML-nya karena open web server spek konsol. Nah, dia muncul teman-teman. Dia muncul tipe datanya array itu. Seperti ini array value 1, value 2, 9 seperti itu teman-teman. Sama seperti yang sudah kita buat tadi teman-teman, value 1, value 9 seperti itu. Nah, kalau teman-teman di sini sadar, di sini ada angka 0, 1 dan 2 ini maksudnya apa? Jadi maksudnya ini array ini indeks ke 0-nya value-nya value 1, indeks ke 1 value ini, indeks kedua value ini. Nah, terus ini ada tambahan length. Jadi array ini memiliki jumlah itu sebanyak 3 teman-teman. Kalau teman-teman tambahin di sini misalkan oke, kita lihat hasilnya. Nah, sekarang length ada 5 teman-teman. Seperti itu. Jadi sekarang array ini memiliki length atau panjang atau isinya sebanyak 5. Seperti itu.
Ini untuk array teman-teman. Untuk objek kita sama seperti membuat array, hanya saja kita menggunakan kurung siklus seperti itu, seperti ini. Dan juga kalau teman-teman mau buat objek itu kita definisikan dulu nama dari indeks atau propertinya teman-teman. Jadi nanti ada nama properti terus sama dengan value seperti itu. Misalkan di sini ada my object, di sini propertinya nama, value-nya misalkan Kurniawan. Oh ya, di sini pakai titik dua. Save, coba kita lihat hasilnya. Save, ini kita masukkan. Oke, nah di sini muncul teman-teman. Dia objek, properti atau indeksnya nama dengan value Kurniawan. Misalkan kalau teman-teman mau buat, ini kan baru satu data teman-teman. Teman-teman mau buat data lain, teman-teman bisa bukan pakai koma. Lalu sini misalkan umur 18 tahun. Lalu misalkan di sini hobi, misalkan baca buku. Lalu save. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Di sini propertinya hobi, value baca buku, propertinya nama, value teman-teman kalau misalkan mau akses datanya, ini kan secara lengkap kita tampilin dalam bentuk objek. Misalkan teman-teman mau tampilin secara spesifik, misalkan teman-teman mau nampilin hanya nama saja, bisa seperti ini, bisa muncul. Teman-teman juga bisa pakai ini. Oh, nggak bisa. Ternyata di sini. Oke. Nah, jadi ketika nama objeknya, lalu nama propertinya. Gitu. Lalu di sini misalkan, sini umur nih. Saya 18 tahun. Teman-teman bisa ngedit nih, umur saya terus saya 18 tahun. Seperti itu teman-teman. Teman-teman untuk ngedit objeknya juga sama seperti array. Kalau di array kan kita seperti ini ya. Indeks ini kan indeks 0, indeks kedua, indeks 0, 1, kedua, 3, dan 4. Teman-teman misalkan mau ngedit indeks kedua yang ini, jadi masuk di konsol. Save. Nah, di sini tadinya kita punya array di mana indeks kedua itu dia sebentar. Ini udah berubah ini. Ini indeks keduanya angka 9 seperti ini. Lalu saya ganti jadi angka 9 seperti ini. Ini untuk mengganti value dari array. Seperti itu. Oke, lalu kalau misalkan untuk D sendiri sama teman-teman. Oke, jadi teman-teman untuk ganti value-nya teman-teman. Oke, sebentar ya teman-teman.
Oke, maaf ya teman-teman tadi ada gangguan sedikit. Oke, kita lanjut. Jadi kalau kita mau ganti value dari objek, misalkan di sini saya mau ganti nama. Kita mau ganti namanya, teman-teman ketikkan variabelnya, lalu titik nama propertinya. Misalnya kan saya mau ganti nama. Beda, saya tulis nama, lalu sama dengan value baru. Kan di sini sama. Save, coba kita tampilkan sebelumnya. Kita copy aja, pas, ya sudah. Save. Nah, di sini. Jadi sebelumnya tuh Kurniawan, sesudahnya Sanur. Jadi teman-teman kalau misalkan mau ganti value dari objek, teman-teman ketikkan nama variabelnya, lalu ketikkan nama properti yang ingin teman-teman ganti. Seperti itu. Oke, mungkin kita, oh iya, kita juga bisa bikin function teman-teman. Function teman-teman kalau memanggil ini, kita komen dulu. Save. Kalau misalkan teman-teman function seperti ini, nanti ketika konsol log bentuk objek, teman-teman akan dapat seperti ini teman-teman. Nih, ini tandanya adalah function teman-teman. Jadi properti ini value-nya adalah function teman-teman. Kalau kita jalankan, coba kita jalankan yang function-nya. Seperti ini, save. Lihat, kalau teman-teman seperti ini doang, dia kan function teman-teman. Ini, nah dia akan muncul seperti ini teman-teman. Function-nya. Itu kalau teman-teman mau jalankan, misalkan teman-teman mau dapat ininya nih, teman-teman jangan lupa buka tutorial ini hasilnya. Nah, dia muncul teman-teman seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman punya function, entah itu function seperti ini, function seperti ini, nah teman-teman jangan lupa buka kurungan teman-teman seperti itu, karena itu memang bawaan default. Kalau misalkan masih function ini harus seperti itu. Oke, lanjut materi dis keyword, kata kunci dis. Oke, nah, kata kunci di sini adalah referensi ke objek milik siapa. Jadi tiap lokasi kata kunci dis bisa berbeda-beda tergantung dari pemiliknya. Dalam objek metode, dis referensi ke objek pemilik fungsinya. Di global scope, dis merupakan referensi ke global objek. Dalam function, dis merupakan referensi ke global objek. Oke, mungkin kita lihat kodigannya. Oke. Jadi kalau teman-teman coba ketikkan dis di konsol, maka yang muncul adalah window teman-teman. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika teman-teman nulis dis di window, itu menunjukkan bahwa dis atau itu, ya kan dis itu kan artinya kan itu ya, artinya itu atau ini, dia akan merujuk ke window teman-teman, seperti itu. Kalau teman-teman bisa coba lihat dulu, kita ketikkan dis, dia muncul ini teman-teman, seperti itu. Ini menunjukkan bahwa di situ window ini teman-teman. Kita lanjut. Nah, coba misalkan teman-teman punya seperti ini nih, punya objek seperti ini, lalu ada sebuah metode di mana metode ini mencetak nilai dari dis, seperti itu. Nah, ini tuh kalau teman-teman buat objek, value dari salah satu properti itu dis. Nah, di sini akan merujuk ke objek itu sendiri teman-teman. Itu. Mungkin kalau teman-teman buka Photoshop lagi, kita coba. Oke, di sini kita tambahkan cetak dis. Function dan ini teman-teman.
Oke, mungkin teman-teman bisa tulis seperti ini. Jadi di sini kita buat value baru, di mana dengan properti cetak disk, value-nya adalah function, di mana function ini menampilkan dari disk. Oke, kalau teman-teman buka, teman-teman jalankan solve my object titik cetak disk. Karena ini function, teman-teman jangan lupa buka tutup lagi. Kita save, kita lihat hasilnya undefined. Kenapa undefined? Karena oke, nah dia merujuk pada ini, teman-teman. Ya mungkin masalah lagi. Oke, nah ini kan kita di sini kita kan ada dalam function, kita ada dalam objek, di mana salah satu nilai dari objek itu adalah ini. Nah, nilai ini itu mencetak disk, teman-teman. Nah, di sini itu mereferensikan atau merujuk pada objek itu sendiri, teman-teman. Seperti itu. Nah, karena ini merujuk pada objek ini sendiri, jadi kalau misalkan teman-teman mau gini nih, misalkan teman-teman punya baru, punya properti baru, misalkan cetak nama. Cetak nama, dia adalah function, ada konsol log, nama saya distitik nama. Kenapa distitik nama bukan nama? Kalau nama ini dia bakal error, teman-teman, karena dia ngira nama ini ada di sini, padahal nama ini itu ada di sini, teman-teman. Nah, teman-teman kalau yang global scope dan local scope, ini kan dia di dalam objek, teman-teman. Karena dia ada di dalam objek, ketika teman-teman akses di luar objek itu, dia nggak bisa, teman-teman, karena dia lokal. Jadi karena di sini kan mereferensi ke objek itu sendiri. Jadi ini sama saja kayak teman-teman bikin objek ini. Jadi kalau teman-teman ketik disk titik nama, sama aja kayak teman-teman akses objek ini lalu mengambil nilai ini, teman-teman. Seperti itu. Ini kan bisa pakai ini ya buat ngasih ini. Terus kenapa ada keyword disk? Nah, jadi gini, teman-teman, kalau misalkan teman-teman udah punya banyak objek, kan ada banyak objek seperti itu. Nah, terus di sini objeknya ganti nama. Kalau misalkan objek ini ganti nama, ini juga harus diubah, teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalkan pakai disk, entah ini bukan nama jadi objek 3, 4, atau 5, ini tetap merujuk pada objek itu sendiri, teman-teman. Itu. Oke, coba kita jalankan. Save. Nama saya Kurniawan. Oke. Kalau misalkan teman-teman nggak pakai disk, error. Nama is not defined. Is not defined karena dia kira nama itu adalah global variable seperti itu. Kalau misalkan nama saya, nah di sini nama saya Vira. Kenapa? Karena nama ini merujuk pada internet. Jadi dia nama ini kalau nggak pakai disk dia ngiranya itu global, teman-teman. Maka dari itu kita di sini pakai disk. Seperti itu. Oke, ini udah ya, teman-teman, tadi. Oke, kita masuk ke constructor function. Jadi kita kan kalau kita buat tadi itu kita udah buat objek ya, teman-teman. Buat objek itu kan nggak susah, teman-teman. Kita cuma mengetikkan seperti ini, nama propertinya, value-nya, seperti itu nggak ribet, teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman sama kayak gini, ini kan car nama Supra. Misalkan teman-teman buat lagi nih, misalkan car 1 namanya BMW, car 2 namanya Avanza, Toyota, Xenia. Itu kan teman-teman buatin lagi kan, ibarat tuh teman-teman buat ini, terus di copy, di paste, diganti value-nya
itu kan ribet teman-teman. Jadi ada cara yang lebih gampang, yaitu kita pakai constructor function teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, kita coba dulu ya. Kita coba buat satu-satu. Mungkin teman-teman bisa buka dashboardnya. Saya komen dulu. Oke, di sini saya buat satu function. Ya. Let my object. Jangan dipisahkan let car. Itu dia berupa objek dengan nama misalkan Toyota Supra. Beratnya misalkan 500 kg. Nah, terus ada mobil lagi nih, mobil lain. Ada mobil kedua dengan nama Toyota apa ya? Motor aja nih, motornya BMW deh, BMW. Beratnya 400 kg. Terus ada mobil ketiga, dia namanya Xenia, beratnya 300 kg. Teman-teman kalau misalkan buat ini sampai 50, itu kan capek teman-teman. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 50, nah itu kan capek teman-teman. Nah teman-teman, jadi ada cara cepatnya, kita pakai namanya constructor function teman-teman. Oke, kita komen. Ya teman-teman, cukup buat satu, nanti namanya tinggal diganti gitu. Oke, caranya tuh seperti ini teman-teman. Jadi pertama kita buat function dulu ya teman-teman. Seperti ini. Function di mana kita mengambil parameter, memiliki parameter nama mobil dan juga harga, lalu kita tambahkan di sini this nama mobil sama dengan nama mobil. Jadi objek ini memiliki properti namanya nama mobil, value-nya itu nama mobil dari sini. Lalu memiliki variabel harga, harganya dari sini. Begini. Lalu di sini ada sebuah function di mana function ini mengembalikan sebuah informasi di mana mobil ini bernama bla 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 dengan harga bla bla bla. Nah, teman-teman kalau mau pakai ini tinggal gini. K1 namanya Supra, harganya berapa? Mobil kedua Avanza harganya berapa? K3 Xenia harganya berapa? Seperti itu. Jadi ini sangat mudah jika dibandingkan teman-teman buat yang seperti ini. K1, K2, K3, K4, K5 seperti itu. Jadi ini namanya constructor function, di mana ini dapat memudahkan kita ketika kita mau buat banyak objek seperti itu. Mungkin teman-teman kita coba praktek lagi. Oke, jadi pertama kan kita buat function dulu teman-teman. Kita sama dengan function, di mana di sini ada nama mobil, di sini berat atau mungkin harga mobil. Titik nama mobil ini sama aja kayak kita buat variabel nama mobil sama dengan nama mobil itu ya. Oke, sama dengan nama mobil, terus juga harga mobil seperti ini. Save, lalu coba kita pakai bongkar nama mobilnya, misalkan Toyota Supra, harganya misalkan miliar. Coba kita save, kita jalankan. Apa ini? Oh, jangan lupa dikasih variabel teman-teman. Let mobil Supra. Oke, jadi kita di sini udah buat function di mana ada nama mobil dan harga mobil. Lalu coba kita pakai yang Toyota Supra harga 1 miliar, kita masukkan ke dalam variabel mobil Supra. Coba kita cek.
Oh, undefined. Oke, salah PPT kenapa undefined? Oh, dia harus ada kata kunci ini, teman-teman. Oke. New. Save. Nah, dia muncul car, propertinya nama mobil Toyota Supra, harga mobil 1 miliar. Gitu. Mungkin kalau teman-teman sadar, kita kan juga pernah nih pakai objek yang benar-benar dari awal. Kalau benar-benar dari awal kan ini objek. Ya, seperti ini. Ini mirip teman-teman. Kita di sini pakai new, cuma di sini nama objeknya itu car, dari car. Lalu kita langsung masuk ke value-nya seperti itu. Jadi teman-teman kalau udah pakai ini gampang ya teman-teman. Misalkan mobilnya seninya misalkan harganya 170 juta. Sini mobil Avanza. Mobilnya harganya misalkan 170 juga. Coba kita colok terus terbuka mobilnya Avanza, cek. Nah, muncul teman-teman. Car, nama mobil Toyota Supra, Xenia, Avanza. Nah, teman-teman kalau buat seperti ini sampai 50, ini lebih mudah dibandingkan teman-teman buat yang seperti ini sampai 50, teman-teman. Seperti itu. Nah, ini dinamakan constructor function. Oke. Oke, teman-teman, sampai sini ada pertanyaan nggak? Atau mungkin saya jelasinnya kecepatan, mungkin teman-teman bisa chat aja. Gitu. Oke. Mungkin nggak ada pertanyaan ya teman-teman. Kalau nggak ada saya lanjut. Oke, kita masuk ke date object nih teman-teman. Oke, jadi di JavaScript itu ada objek bawaan, dia namanya date. Date ini adalah merujuk pada hari teman-teman. Itu. Jadi kalau teman-teman misalkan buka Chrome dari JavaScript, date object. Nah, ini banyak nih teman-teman. Nah, jadi memang JavaScript date itu dia bawaan dari JavaScript di mana dia akan memunculkan tanggal-tanggal seperti teman-teman. Oke, contohnya seperti teman-teman. Di sini kita coba aja deh langsung teman-teman. Kita langsung ke codingan. Oke. Cara buatnya simple teman-teman. Teman-teman buat variabel baru misalkan my date itu sama dengan new date seperti ini. Atau teman-teman tinggal tampilkan misalnya my date seperti ini, save, lihat hasilnya. Nah, dia muncul. Sekarang 9 Agustus 2022 jam 10.41 menit lewat 58. Kalau teman-teman refresh lagi dia berubah. Nah, jadi function date ini itu real time teman-teman. Dia akan mengikuti jam aslinya. Nah, untuk di fungsi date ini kita nggak cuma munculin seperti ini, kita juga bisa spesifik teman-teman. Kan teman-teman mau tampilin nih sekarang tahun berapa, teman-teman bisa pakai get full year. Ini untuk menampilkan set sorry ya function, jadi harus pakai tutup kurung. Dia muncul teman-teman. Sekarang kan tahun 2022, dia muncul tahun 2022 seperti itu. Kalau teman-teman mau menampilkan bulan, teman-teman bisa my date
get on. Jangan lupa buka kurung save. Ini dia bulan Oktober teman-teman. Jadi sekarang kan bulan Agustus teman-teman. Agustus itu kan bulan ke-8. Nah di JavaScript itu untuk date itu dia dimulai dari 0 teman-teman. Jadi 0 itu Januari, 1 itu Februari, terus sampai ke 7 itu Agustus. Seperti itu. Lanjut, ada yang namanya lalu ada namanya itu hari. Kalau hari itu get day. Biasanya. Nah, di sini 2. Maksudnya 2 itu apa? Jadi untuk 2 ini, untuk day ini dia dihitungnya bukan dari bulan teman-teman. Kalau bulan kan ini 1, 2, 3, 4. Nah, dia enggak teman-teman. Dia ngitung per minggu teman-teman. Jadi minggu ini itu 0, Senin 1, Selasa 2, seperti itu. Jadi dia kalau minggu itu 0, Senin itu 1, Selasa berarti 2. Gitu. Oke, kita mungkin bisa lanjut. Oke. Menentukan tanggal. Nah, seperti itu teman-teman. Tahun, bulan 0 sampai 11, tanggal. Terus nah, kita fokus ke sini teman-teman. Oke, tadi kita udah coba getmon untuk mengambil bulan berapa, full year untuk ambil tahun berapa, get day untuk ambil hari berapa. Minggu itu Senin, minggu itu 0, Senin itu 1, Sabtu itu 6. Lalu ada get house berfungsi untuk mengambil sekarang jam berapa, ada get time untuk mengambil sekarang berapa detik. Mungkin teman-teman bisa cek lagi menyampaikan jam. My date. Get house. Saya lihat sekarang jam 10. Oke, benar ya teman-teman. Oke, nah teman-teman kalau misalkan mau mempelajari lebih lanjut tentang date, teman-teman bisa buka web ini teman-teman. Nah, di sini ada nih lebih jelas nih. Get date untuk hari, get day untuk get date untuk tanggal, get day untuk hari, get full year untuk tahun, get hour untuk jam dan lain sebagainya. Mungkin kalau teman-teman mau belajar tentang ini akan saya kirim linknya ya teman-teman di sini. Oke, lanjut. Oke, kita skip aja. Oke, kita masuk ke materi baru. Ini materinya what is the DOM in JavaScript. Oke. Jadi DOM atau dokumen objek model itu antarmuka pemrograman aplikasi. Jadi kita bisa pakai DOM ketika kita ingin berinteraksi dengan halaman website. Nah, opsi DOM ini bisa banyak, teman-teman bisa menambah konten ke dokumen, bisa hapus konten dari dokumen, kita juga bisa ubah konten dari website tersebut hanya menggunakan DOM. Elemen adalah DOM, jadi setiap elemen HTML dan HTML itu adalah objek seperti itu. Apa yang bisa dilakukan dengan DOM? Mengubah teks satu, mengubah background, animasi, perluas ketinggian, dan masih banyak lagi teman-teman. Oke teman-teman, mungkin saya jelasin sedikit ya, mungkin ini nggak ada di PPT. Oke, jadi teman-teman, kita itu kan punya Windows ya teman-teman, punya browser. Nah browser ini atau Google Chrome ini itu disebutnya window teman-teman. Oke, itu disebutnya window. Nah kalau isi dari dokumen yang di sini nih,
ini itu disebut dokumen teman-teman. Jadi misalkan muncul di sini nih, ya kan banyak teman-teman. Saat ini adalah dokumen teman-teman seperti itu. Nah, elemen-elemen HTML seperti det, seperti elemen ini itu sebenarnya dia berupa objek teman-teman. Gitu. Jadi karena ini kan berupa objek teman-teman, kita bisa mengakses ini dan ini menggunakan yang namanya DOM tadi. Namun objeknya bukan seperti objek yang kita kenal seperti buka tutup kurung, bukan seperti itu teman-teman, tapi dia tetap mirip dengan objek seperti itu. Jadi bisa dibilang DOM itu adalah apa yang ditampilkan oleh elemen ke layar. Kalau saya mengingatnya seperti itu. Oke, nah di DOM itu ada namanya istilah cabang atau node. Mungkin teman-teman harus ingat node atau cabang atau simpul seperti itu. Jadi semua yang dapat kita ubah dalam dokumen adalah nodes. Nodes itu seperti teman-teman. Ini nodes, ini nodes, ini nodes juga. Nodes, nodes, nodes. Jadi semua yang ada di HTML itu disebutnya nodes teman-teman. Nah, ini dokumen, ini adalah ibaratnya apa ya? Ibarat kalau ada di silsilah, dia itu ibarat kayak Nabi Adam. Itu yang paling atas sendiri gitu. Nah, ini saya kurang tahu ini disebut atau bukan, tapi dia itu sepuh gitu teman-teman, sepuh. Nah, seperti ini. Jadi kalau teman-teman misalkan punya elemen HTML simple ya teman-teman, kita mulai dari simple dulu. Misalkan teman-teman punya ini nih, punya HTML P, gitu. P-nya ada klik, ada tag A. Nah ini kalau dibuat hierarki teman-teman, ini seperti itu. Jadi ada tag P itu isinya ada klik, oke, klik. Lalu dalam tag P ada ref. Oke, mungkin ini salah teman-teman. Salah, harusnya ini ke sini. Seperti itu. Oke, harusnya ini ke sini. Ini teman-teman berlakukan dulu salah ini. Oke, jadi gini. Jadi tag P ada klik. Oke, ada klik. Di tag P ada A. Nah, di A ini isinya di sini. Lalu di tag A, dia punya atribut href. Oke, href memiliki href berisi file HTML. Berisi ini. Lanjut lagi, P, klik A. Nah, ini. Lanjut lagi teman-teman. Jadi hierarki ini sebenarnya agak ribet teman-teman. Ini teman-teman, yang penting teman-teman tuh paham begitu. Kalau misalkan di DOM itu ada seperti itu. Oke, mungkin nah, ini agak kompleks teman-teman. Jadi misalkan teman-teman punya elemen HTML seperti ini. Oke, ada H1, ada P, ada div, di mana div ada P, ada tag A. Kalau seperti ini, jadi seperti itu teman-teman. Oke, jadi ini yang saya bilang tadi ini ibarat sepuh, dia yang di paling atas, lalu masuk HTML nih. Oke, HTML punya dua anak, head dan body. HTML punya dua anak, head dan body. Oke, di head dia punya anak title. Head dia punya anak title. Title berisikan belajar JavaScript. Title berisikan belajar JavaScript. Belajar JavaScript. Oke. Lalu di tag body dia punya berapa nih? Oh, ini sebentar. Terus ini sini. Di body dia punya 1, 2, 3, 4. Dia punya 4 anak. Apakah iya? Body 1, 2, 3, 4. Nah, jadi body punya 4 anak. Lalu dia ada anakannya lagi nih. P isinya paragraf 1. A1 isinya hello world. A isinya about, di mana about punya atribut href.
array berisikan ini. Nah, ini kan div, teman. Nah, dia punya anak lagi nih. Anaknya P. Isinya P, paragraf. Div punya anak P isinya paragraf. Jadi sebenarnya elemen HTML itu dia seperti objek. Istilahnya dia itu seperti silsilah keluarga. Dia punya anak, punya orang tua lagi, orang tuanya punya orang tua, ada sepuh juga gitu. Jadi teman-teman kalau ingat DOM itu teman-teman ingatnya silsilah keluarga seperti itu. Nah, di DOM juga ada yang namanya elemen teks dan atribut. Jadi ini kan ada tag head, tag HTML, tag P, tag H1. Ini disebut kalau di DOM itu disebutnya elemen, teman-teman. Ini disebut elemen, dan elemen. Nah, untuk teks atau isinya itu disebut dengan teks, teman-teman. Nah, itu. Nah, untuk atribut sendiri dia disebut atribut. Tapi setahu saya untuk ini kan atribut, teman-teman. Setahu saya dia nanti bukan atribut, tapi dia akan masuk ke elemen, teman-teman. Jadi nanti ini akan disebut sebagai elemen juga seperti itu. Nah, isi dari atribut disebut juga teks. Seperti itu. Nah, ini nggak disebut dokumen karena dia satu. Nggak disebut elemen karena dia ibarat sebuah, teman-teman. Lanjut. Di DOM itu ada pengertian, teman-teman. Ada namanya notelist, ada namanya HTML collection. Apa sih notelist, apa sih HTML collection? Jadi seperti ini, teman-teman. Nah, ini namanya note, teman-teman. Jadi ini namanya note, ini note, ini note, ini note, ini note. Jadi setiap simpul atau cabang-cabang itu disebut note, teman-teman. Note gitu. Oke. Jadi note itu satu doang, teman-teman. Satu doang. Nah, kalau banyak note itu disebutnya note list, teman-teman. Seperti ini. Elemen, teks elemen seperti itu. Bedanya kalau HTML collection dia sama kayak dia sekumpulan note. Ini kan note. Oke. Cuma dia itu elemen, teman-teman. Dia elemen karena dia elemen disebutnya HTML collection. Jadi HTML collection itu note yang dia itu elemen. Jadi HTML collection isinya adalah note, yang note itu adalah elemen. Kalau note list dia kumpulan note, cuma dia bebas, boleh elemen, boleh teks, boleh atribut, itu disebutnya note list. Kalau HTML collection itu cuma note yang berupa elemen, seperti itu, teman-teman. Oke, jadi keduanya merupakan kumpulan note. Struktur datanya mirip array, di mana kita bisa mengumpulkan note dikumpulkan. Nah, itu seperti array bisa dikumpulkan. Namun note list dapat berisi note apapun, sedangkan HTML collection note-nya itu harus berisi elemen HTML. Seperti itu, itu perbedaan antara note list dan HTML collection. Selanjutnya ada struktur hierarkinya. Root note yang menjadi sumber dari semua lain. Nah, ini yang saya bilang tadi, saya nyebutnya sepuh. Jadi dokumen itu saya sebut sepuh karena dia menjadi sumber dari semua note lain di dalam sebuah DOM. Gitu. Lalu di struktur hierarki ada namanya parent atau orang tua. Jadi note yang berada satu tingkat di atas note yang lain disebut parent. Misalkan di sini ini ada teks paragraf 2 itu parentnya P. P ini parentnya div ini parentnya body. Body ini parentnya HTML. HTML parentnya ya dokumen. Jadi ini seperti silsilah keluarga, orang tua dari ini adalah ini, orang tua ini adalah ini, orang tua ini adalah ini, orang tua ini adalah ini. Itu. Lalu ada child note, ini anak, jadi note yang berada setingkat di bawah note yang lain. Oke, seperti silsilah keluarga, teman-teman.
Selain ada orang tua, ada juga anak. Itu misalkan ini head. Head punya anak title. Title punya anak text. Itu di punya anak P gitu. Jadi kalau ke bawah itu child atau anak, kalau ke atas itu parent atau orang tua gitu. Oke, lanjut. Oke, kita udah mulai masuk ke mengakses domain. Oke, jadi DOM itu kan ibaratnya silsilah keluarga itu. Kita bisa akses dari silsilah keluarga tersebut, teman-teman. Seperti yang di awal tadi kita menjelaskan kalau DOM itu salah satu fungsinya kita bisa mengakses, kita bisa ubah warna, ubah teks, ubah styling seperti itu. Jadi misalkan di sini ada tulisan belajar JavaScript, bisa kita ubah. Jadi misalkan belajar membaca seperti itu. Oke, mungkin teman-teman di sini bisa lihat dulu teman-teman. Di sini kita punya tag A1 belajar JavaScript, kita punya div dengan ID text content belajar JavaScript sangat menyenangkan seperti itu. Salah satu cara untuk mengambil elemen kita bisa pakai get elemen by ID. Jadi dia mengambil elemen, dia memiliki ID text content. Oke, kita kan punya div isinya text content. Jadi kita mengambil isi dari div ini. Kita mengambil div ini. Oke, nah kita ambil, oke, kita masukkan ke variabel. Coba kita jalankan, nah, dia muncul nih, muncul dia. Jadi pengambilannya berhasil. Kita ngambil elemen yang punya text content, kita tampilkan, nah, dia muncul. Oke, mungkin kita coba praktek nih. Oke, teman-teman bisa buka dashboardnya, kita coba praktek lagi. Dari sini namanya. Tuh. Get element by ID. Ya, teman-teman pasti teman-teman ya. Oh, mungkin ini kita coba pakai yang dari browser, teman-teman. Mungkin bisa compare HTML-nya. Teman-teman bisa ketikkan sesuatu. Mungkin saya ada satu. Lalu ada paragraf. Halo, selamat pagi. Nah, ini punya ID namanya ucapan pagi. Seperti ini. Oke. Teman-teman jangan lupa jalankan. Kita lihat ke kanan, inspect. Nah, coba teman-teman klik yang elemen, kita cek nih. Cek yang ini muncul nih teman-teman, pas satu yang loadingnya tag P dengan ID pagi. Oke, nah kita mengambil yang itu, kita mengambil yang ini, dia punya ID pagi. Teman-teman langsung aja pertama masukin ke variabel, misalkan 8 dokumen elemen by ID. ID-nya kan tadi pagi. Ntar, nah ini masih undefined. Ini coba kita panggil. Nah, panggil teman. Jadi udah berhasil nih. Jadi di variabel ucapan itu isinya ini tag P dengan ID pagi seperti itu. Ini untuk pengambilan secara by ID, teman-teman. Teman-teman juga bisa ngetik di sini di script buat ingat, biar ingat buat catat. Nah, dia juga kamu. Oke, lanjut. Selain menggunakan ID, kita juga bisa ngambil
elemen by class. Jadi contohnya seperti ini teman-teman, kita ada tag H3, kita ada tag UL, di mana UL ini terdiri 3 list, 3 tag LI, di mana masing-masing dari tag LI memiliki kelas list. Nah, jadi kita mengambil ini. Oke, ini salah teman-teman. Oke, jadi kita mengambil dengan menggunakan kelas list. Nah, untuk mengambil elemen berdasarkan kelas, kita pakai elemen by class name, lalu nama kelasnya. Nanti ketika ditampilkan langsung muncul. Ya, mungkin tentunya bisa langsung ke dashboardnya, kita ke indeks. Dan sini detek LI dengan kelas list dikalikan 4 3. Oke, ini teman-teman cara bentuknya. LI detek list kali 3, enter, langsung jadi teman-teman. List 3. Saya kita buka template-nya. Oke, nah ada tag UL, ada tag LI dengan class list. Kita mengambil elemen ini, kita langsung aja list elemen by class name. Nama kelasnya kan di sini. Langsung aja list. Dia berupa HTML collection teman-teman. Kenapa? Karena dia ngambil elemen HTML. Ini ada list 1, list 2, list 3. Teman-teman kalau mau akses list 1, teman-teman bisa langsung seperti ini. List. Nah, seperti yang tadi saya bilang, HTML collection itu dia seperti array teman-teman, karena dia mengumpulkan banyak node, lalu node itu bisa diakses dengan cara menggunakan seperti array. Ini elemen pertama, ini yang kedua, oke, ini untuk yang ketiga. Oke, saya tuliskan di sini. Oke, seperti itu. Ini untuk mengambil elemen dengan menggunakan class list. Oke, lanjut. Ini contohnya. Nah, kita ada juga mengambil berdasarkan nama tagnya. Ya, misalkan di sini kan kita masih pakai tadi teman-teman. Sudah tag LI, tag LI, tag LI, tag UL, tag H3. Kita mengambil berdasarkan tag. Nah, kalau yang sebelumnya kan kita mengambil berdasarkan kelas list. Sekarang kita mengambil berdasarkan tag. Tagnya itu tag LI. Berarti kita ngambil ini tuh. Ambil ketiga ini. Oke. Ini sama seperti mengambil list, dia nanti hasilnya akan menjadi HTML collection. Gitu. Nah, nanti ketika ditampilkan juga sama teman-teman, sama seperti menggunakan class name, mengaksesnya seperti ini, sama seperti list. Oke. Ya, mungkin teman-teman kita langsung ketikkan di dashboardnya aja. Nah, ini kurang lebih sama kayak yang get class name itu. Tag dengan dokumen tag tagnya itu LI. Kalau nah, ada muncul.
Nah, ini yang berdasarkan list, ini yang berdasarkan tag. Oke, lanjut. Oke, ada yang query selector dan query selector all. Oke, jadi selain kita menggunakan ID, kelas, dan tag name, kita ada namanya query selector. Maaf ini tipe, ada query selector all. Perbedaannya itu kalau kita pakai query selector, dia ngambil satu elemen, teman-teman. Dia sama kayak pakai ID. Gitu. Kalau ID kan dia satu elemen juga. Bedanya kalau query selector all, dia ngambil semua elemen sehingga hasilnya berupa array. Ini sama ketika kita menggunakan kelas atau ketika kita menggunakan tag. Contohnya teman-teman, kita di sini ada dua tag UL di mana yang satu ada ID, yang satu nggak ada ID. Oke. Oke. Di sini kita mengambil elemen dengan query selector list. Nah, kalau teman-teman ingat, kita tadi udah sempat pakai kelas ya, teman-teman. Cuma bedanya itu kalau kita pakai query selector, kita mengambil yang list, teman-teman pastiin ini ada titiknya, teman-teman. Oke, ada titiknya nih. Tuh. Kalau kita yang pakai class name, itu kita nggak pakai titik, teman-teman. Karena dia udah mendefinisikan bahwa nilai di sini itu adalah nilai dari kelas. Kalau di sini, dia itu query selector. Jadi harus didefinisikan itu dia kelas atau bukan. Kalau kelas dia gunakan titik seperti itu. Kalau ID nanti dia pakai pagar, teman-teman. Oke, teman-teman di sini kan ada banyak tag list ya. Maksudnya ada banyak tag yang kelasnya list. Tapi di sini cuma keambil satu doang nih. Kenapa? Jadi untuk query selector dia cuma ngambil elemen pertama gitu. Dia ngambil yang pertama itu pokoknya dia ngambil yang pertama gitu. Dia ngambil yang pertama kali ditemukan. Misalkan yang punya kelas list itu ini dia yang pertama nih. Nah, jadi nanti dia yang ditemukan gitu. Dia yang akan muncul gitu. Contohnya seperti ini, teman-teman. Untuk VS Code ini coba dihapus ya, teman-teman. Coba dihapus. Coba dihapus. Tambahin lagi. Nah, nanti kalau seperti ini, itu yang akan keambil itu. Yang ini nggak keambil. Kenapa? Karena lebih dulu ini ditemukannya. Itu. Kalau ini, nah ini diambil. Karena ini yang pertama kali ditemukan. Yang dia bacanya dari atas ke bawah, teman-teman. Jadi dari atas ke bawah ketemu ini dulu langsung berhenti program itu. Jadi untuk query selector dia ngambil yang pertama kali ditemukan. Gitu. Beda dengan query selector all. Oke, ini sama seperti tadi, tapi ini lebih spesifik, teman-teman. Oke, ini lebih spesifik. Ini mungkin saya jelasin ya. Oke. Oke. Di sini ada ID refer list. Sudah, kita copy aja. Ctrl C. Paste. Dia nggak ada ID. Terus dia cuma ada 3. Oke, jalanin. Oke, seperti ini. Mirip dengan yang ada di PowerPoint. Oke, kita main di sini aja deh. Lihat nih, sampai dokumen.query selector. Oke, ini untuk yang spesifik ya, teman-teman. Teman-teman pertama, teman-teman mungkin masih ingat tentang CSS selector, di mana kalau di CSS selector itu teman-teman seperti ini. Satu di sini, kan di sini ada di perusahaan satu, terus ID baru gini. Nah, nanti di total ini berapa jumlahnya. Nah, seperti itu kan ya, teman-teman. Nah, ini sama seperti itu juga. Dia biar spesifik lagi, dia pakai selector, teman-teman. Jadi dia kan ada ID refer list nih. Kita ngakses UL-nya dulu.
Jangan lupa ditulis di itu ID atau kelas spasi tagl ini itu dot list. Yes, bisa. Oh, list sudah ada. List 2. List 2 nol. Kenapa nol? Oh, salah. Oke. Dia nggak punya kelas LE tapi kelasnya list. List 2. Nah, dia muncul yang pertama. Oke. Oke, coba kita tambahkan pakai NTH Shield, teman-teman. Dan kalau teman-teman ingat, kita bisa mengakses spesifik juga selain menggunakan selektor kelas ID dan sebagainya, kita pakai sudo selector. Itu yang terakhir. Kita mengakses yang ketiga. Oke, nol. Kenapa nih nol? Oh, salah. List. Astaga. Ini kelasnya list. Nah, dia muncul. List ketiga. Oke, nah, coba kita cek yang keempat misalkan. Dia nol. Kenapa nol? Oke, mungkin jadi di sini kalau nol itu dia nggak ada, teman-teman. Jadi 1, 2, 3. Oh, nggak ada karena dia yang di sini dia nggak punya ID wrapper list. Jadi ID wrapper list cuma sampai 3 seperti itu. Oke, lanjut. Nah, jadi kita juga bisa pakai ini ya, teman-teman. Pakai spesifik. Mungkin kita pindahkan ke VS Code untuk belajar produksi. So, very selected. List kedua very selected. Oke, ini untuk spesifik. Urutan ketiga. Net first list when Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ini dia query selector al. Jadi seperti menggunakan kelas, teman-teman, kalau query selector al dia akan mengembalikan berupa notelist. Oke, dia notelist akan template collection, teman-teman. Dia mengembalikan berupa notelist. Mungkin nanti bisa kita cek di sini. Refresh. Untuk mengingat lagi, kita punya TKI dan kelas list. New list domain query selector lalu kelasnya jangan lupa dia kelas pakai titik, enter, lalu katakan dia muncul. Jadi kita juga bisa pakai query selector. Oke, langsung aja kita pindahkan ke VS Code untuk catatan biar kita nggak lupa. Kita beri pengertian di sini, mengambil semua elemen yang memiliki kelas. Oke.
Nah, teman-teman, kalau mengambil elemen kita kan tadi cobanya pakai array, teman-teman. Kita tadi cobanya pakai array, misalkan ini. Kita pakai array, misalkan seperti ini. Nah, selain seperti itu, kita juga bisa digabungkan dengan pengulangan, teman-teman. Jadi kita menampilkan seluruh dari ini. Ini kita tampilkan semua, kita menggunakan pengulangan, teman-teman. Teman-teman, mungkin kita bisa lihat dashboardnya. Kita lihat nih, nih list, nama variabel list. Oke, teman-teman, kita for loop. Ada nggak? Oke, karena nggak ada, kita bikin aja for index 0, index dari list length. List index text content. Oke, kita coba apakah berhasil. Oke, berhasil. Jadi di sini teman-teman kemarin udah belajar tentang for loop. For loop kita jelasin dulu nih, indeks itu 0. Indeks itu harus kurang dari panjang list. Panjang listnya kan 0. Jadi dia hanya menampilkan sampai ke 5. Oke, kan awalnya 0, 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Setelah dia menampilkan, nilai indeks ini akan bertambah 1. Oke. Nah, setelah itu ditampilkannya dia akan menampilkan list. Oke, list ini nih elemen yang memiliki kelas list, yaitu ada ini tag li, kita tampilkan dari indeks ke 0. Indeks ke 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kita ambil teks kontennya. Teks konten itu dia ngambil teks, teman-teman. Kalau kita nggak pakai teks konten, nah dia akan berupa elemen HTML. Ini elemen, ini teks. Oke, lanjut. Mengganti teks dan HTML konten. Oke, kita masuk ke mengganti teks dan HTML konten. Seperti fungsi yang awal saya jelaskan, DOM itu juga bisa berfungsi untuk mengganti teks seperti itu. Oke, kita masih pakai CSS yang tadi. Oke, next. Oke, ini kita mengambil elemennya. Kita mengambil elemen yang memiliki class list. Lalu kita looping nih, kita looping betul. Oke. Nah, sekarang kita mau nambahin teks ke setiap perulangan ini. Oke, mungkin kalau sulit teman-teman, mungkin teman-teman bisa ngikutin saya. Teman-teman buka codingannya, atau mungkin kalau teman-teman mau buat file baru silahkan. Oke, teman-teman lihat dulu nih elemennya apa aja. Oke, elemen class list. Oke, kita ambil dulu. Lihat English. Ini kan dokumen.query server atau mungkin kelas D. Dokumen by class name. List. Save. Oh, new list sudah pernah dibuat. Kita pakai new list 1. Kita cek. Oke, sudah keambil. Sudah keambil elemennya. Lalu di tiap-tiap, jangan tiap-tiap, oke, kita mau elemen pertama itu kita ganti. Jadi kita nulis elemen pertama. Oke.
Kalau teman-teman lihat di sini ada efek ya. Nah, tuh lihat di sini ada efek kata tadi tuh. Berarti dia menunjukkan dia yang ada di sini. Kalau kita ganti, nah berubah 2, 3, 4. Oke, kita mau ganti yang awal aja. Atau langsung aja gini teks konten. Oke, teks kontennya itu kan 1, 2, 3. Oke, 0 dia 1. Ini yang berubah terus. Nah, saya mau ngubah yang 1. Kalau ngubah kita langsung aja sama dengan kan ini hasil perubahan. Nah, dia langsung berubah teman-teman. Jadi yang tadinya dia list 1 kita ganti dengan ini. Oke, kalau misalkan teman-teman mau yang kedua nih, tulis 2. Ya, teman-teman ingat ya, ini dihitungnya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dimulai dari 0. Oke. Yang kedua berarti di sini 1. Kalau misalkan ini kan kita pakai sama dengan itu di Tiban ya teman-teman. Kalau teman-teman mau nambahin, teman-teman bisa begini. 1 teks konten ditambah tambahan. Nah, dia muncul list 2 tambahan. Nah, kalau ini kan capek teman-teman. Kita sama kayak di materi matematika teman-teman. Kita pakai unary. Jadi kita langsung aja seperti ini. Nah, dia langsung tambah. Oke, jadi untuk mengubah elemen kita bisa pakai ini. Untuk menambahkan kita bisa pakai ini. Oke, mungkin teman-teman bisa taruh di flashcard buat catatan. Teks. Kita copy aja nih. Nah, kita ambil dulu elemennya. Tulis 1 di sini. Kita ambil terus ini menambah. Oke. Oke, mungkin kita lanjut ya teman-teman. Kalau misalkan kecepatan, teman-teman bisa chat aja. Kalau teman-teman mau ngikutin codingan, silahkan. Kalau teman-teman mau buat variasi sendiri, silahkan juga. Dipersilahkan. Oke, lanjut. Kita masuk ke traversing DOM. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman buka Google Translate, traversing itu dia artinya melintasi atau menelusuri teman-teman. Jadi DOM itu kan dia seperti silsilah. Jadi di dalam silsilah kita bisa menelusuri ini teman-teman. Kita ke sini, set, terus sini, dapat ini. Jadi kita bisa menelusuri dari hierarki DOM itu. Kita mau ke sini, lewat sini. Gitu. Kalau mau dari sini ke sini, berarti kan kita lewat sini. Terdapat. Jadi di DOM itu ada namanya traversing, dia traversing atau menelusuri, begitu. Jadi traversing DOM kita dapat menjangkau di setiap simpul atau node. Setelah kita memiliki simpul itu, kita dapat melintasi DOM untuk mengakses simpul lain. Ini fungsinya. Ini contoh aja teman-teman, kita mau rubah elemen, kita ambil elemen listnya dulu, kita masukin ke variable list. Oke, kita setelah ngambil elemen list, oke,
Kita ngambil elemennya, dapatnya elemennya seperti ini hasilnya. Nah, setelah kita dapat elemennya, lalu kita masuk, terus kita ngambil lagi nih, ambil lagi, dapat. Nah, terus kita ngedit. Oke, yang penting kita langsung loading aja ya teman-teman. Ini bisa buka VS Code-nya, indeks. Mungkin teman-teman di sini nggak pakai list, kita coba pakai ID. ID ini list spesial ibaratnya. Di sini ada list, misalkan di sini jadi list tumbal gitu, tumbal buat ditimpa elemennya. Jadi nanti kita mau elemen ini yang tadinya list tumbal berubah jadi ini list 4. Tuh. Jadi kita ganti jadi ini. Caranya gampang teman-teman, langsung di save aja nih. Kita ke ini, kita lihat refresh. Oke, di sini sudah ada list 4, list spesial, list tumbal. Nah, kita mau list tumbal ini berubah namanya jadi list 4. Ya, awal kita ambil dulu nih elemennya. List spesial. List spesial itu kan dia punya ini list spesial. Nanti kita dokumen get elements by ID. List spesial. Kita mengambil yang keempat. List keempat. Kita cek apakah sudah ambil. Kita salah ambil teman. Kita ganti aja langsung. 4 sama dengan list inisial. Sangat. List 4. 4 sama dengan list spesial. Oke, dia nggak bisa masukin. Oke, cek. Oke, jadi kita udah punya variabel list keempat, di mana list variabel keempat ini memiliki value list 4. Nah, setelah itu kita ambil yang ini, list tumbal ini, kita lihat list tumbal dengan get element dokumen get element by ID. Kita cek nih, dia nama kelas, oh dia pakai kelas kelasnya list tumbal, berarti kita ganti di kelas name list tumbal. Nah, dia berupa HTML collection. Kalau kita mengakses HTML collection, kita harus seperti array. Muncul dia. Nah, kita kan mau list tumbal ini berubah jadi list keempat. Kita langsung aja nih teman-teman. List tumbal 0 sama dengan list keempat. Oke, nah teman-teman belum selesai nih. Kan kita mau rubah teksnya teman-teman. Nah, kita pakai namanya teks intent. Teks. Jadi isi dari ini ditulis tumbal akan ditimpa dengan isi dari ini ditulis 4. Coba kita enter. Nah, dia berubah. Dia berubah jadi list 4.
Kalau teman mau tambahin bisa, teman tinggal timbang yang ke 0 tambah sama dengan hasil perubahan. Oke, nah ini nggak berubah teman-teman, karena kita lupa naruh teks konten. Nah dia baru berubah teman-teman. Oke, teman-teman. Oke, ini kalau teman-teman ngerti silahkan tanya. Mungkin kita coba tulis di Facebook. Ganti elemen di mana value-nya dari elemen lain. Kita pertama lihat, kita ambil list tumbal dulu. Dokumen get elemen by ID. Karena sebelumnya kelas, kita ganti di ID dulu. Oke, jadi list tumbal dengan di list tumbal. Oke, list tumbal. Oke, lalu list by ID list 4. Oke, elemen yang mau diganti mengganti. Oke, coba langsung aja kita konsol list tumbal. Jangan lupa teks konten sama dengan list keempat. Teks konten. Teman-teman juga bisa nambahin dengan hasil perubahan dengan elemen lain. Oke, di sini nggak bisa nih. Coba begini. Oke, kita save. Nah, dia betul hasil perubahan dengan elemen lain. Sebenarnya biar lebih spesifik, hasil perubahan mungkin gini deh. Terus tumbal teks konten dengan elemen menghasilkan. Oke, jadi kita tulis hasil perubahan dari list tumbal teks konten itu kan berarti ini list tumbal. Jadi hasil perubahan list tumbal dengan elemen list keempat menghasilkan list 4, karena di sini elemen dari list tumbal 1 ditimpa dengan list 4. Save. Ini muncul hasil perubahan list tumbal dengan elemen list 4 menghasilkan list 4. Atau misalkan kalau teman-teman di belakang hasil pembelahan list tumbal dengan list 4 menghasilkan list tumbal list 4. Kami kita kasih
save. Nah, ya. Hasil penjumlahan list tumbal dengan list 4, masukkan list tumbal list 4. Oke. Saya ganti ini kita lanjut selanjutnya konten. Oke, untuk mengubahnya kita bisa pakai HTML atau kita pakai teks konten. Jadi kita udah coba pakai teks konten, teman-teman. Mungkin sekarang kita coba pakai HTML. Oke, kita masih pakai ya, mungkin langsung ke praktek aja teman-teman. Teman-teman mungkin bisa ke password, kita tambahin di sini ini aja deh, oke, satu dikasih ID kita cek tetap elemen, ini dia satu berubah. Oke, kita ambil ini teman-teman, kita ambil ini berdasarkan ini title cek. Oke, dia udah berhasil diambil teman-teman. Berisinya hello dunia. Kalau teman-teman mau ganti, teman-teman bisa langsung ke title inner HTML dengan halo ini sudah berubah. Cek apakah berubah. Nah, berubah teman-teman. Jadi selain teman-teman pakai yang namanya teks konten, teman-teman juga bisa pakai oke, lanjut kita coba tulis di apa namanya inner, kita ambil dulu namanya satu memiliki ID lalu kita ubah teksnya dari HTML menjadi kalau ini sudah berubah. Oke. Lalu untuk tes konten tadi udah kita buat teman-teman, mungkin kita langsung skip ke materi selanjutnya. Nah, ini kurang lebih sama teman-teman, semua dia terkait tes konten. Oke, kita lanjut ke fungsi DOM selanjutnya, yaitu mengubah atribut dari sebuah elemen. Kalau sebelumnya kita mengubah teksnya, kita mengubah atributnya. Oke, kita teman-teman punya seperti ini, misalkan kita ambil dulu nih di sini ambil link. Oke, ditampilkan berhasil muncul. Lalu kita rubah atribut href-nya. Oke, ini kan href-nya kan ini teman-teman. Kita ubah value dari href ini sesuai dengan keinginan kita. Misalkan di sini kita ganti href-nya di pagar. Jadi teman-teman pakai atribut ini untuk merubah atribut apa aja. Atributnya href, value-nya itu. Jadi nanti href yang tadinya value-nya adalah file lain akan berubahnya di pagar. Lalu teman-teman nggak cuma merubah atribut, teman-teman bisa nambah ini. Jadi teman-teman bisa nambahin atribut yang nggak ada di ini sebelumnya. Di sini kan nggak ada kelas teman-teman. Di sini teman-teman bisa nambahin kelas. Nah, ini tuh sangat berfungsi teman-teman buat style nih. Misalkan ya teman-teman, teman-teman bisa langsung aja pakai CSS. Saya indeks. Nah, teman-teman coba di sini kasih CSS dulu. Terserah teman-teman mau apa.
Di sini saya mau kalau dia misalkan punya kelas baru, misalkan dia punya kelas baru, dia akan warnanya berubah menjadi biskuit, font weight, terus padding 20 pixel, radius 20 pixel, background color, gelap. Oke, jadi kalau misalkan kita punya elemen yang punya kelas baru, nah ini kan dia akan langsung kena styling ini tuh. Nah kebetulan di sini kita nggak punya elemen yang punya kelas baru. Jadi kita tambahin sendiri pakai DOM ya teman-teman. Kita ngambil yang ini. Kita ngambil ini. Kita bikin menu baru. Coba kita kasih ID button. Klik ini. Oke, coba kita lihat HTML-nya. Nah, itu teman, klik ini. Nah ini kan dia nggak punya kelas baru teman-teman. Oke, dia nggak punya kelas baru. Di sini saya mau button ini dia punya kelas baru. Cuma dia nggak ditulis di sini. Nggak mau begini, tapi saya maunya dia itu dari DOM teman-teman. Kita nambahin kelas dari DOM. Jadi teman-teman pertama seperti biasa teman-teman ambil dulu elemennya. Ini dia kan punya ID button teman-teman. Kita langsung aja mungkin button dokumen.get element by ID, ringnya button. Oke, kita cek apakah udah ambil. Oke, udah. Button set atribut. Oke, kita mau mungkin pertama kita mau rubah ID-nya teman-teman. Jadi tombol. Bentar. Cek lagi. Berubah nih teman-teman. Tadinya button memiliki ID button. Sekarang button memiliki ID tombol. Oke. Sekarang kita ubah lagi. Sekarang kita tambahkan kelas. Kelasnya baru. Nah, berubah teman-teman. Lihat. Kalau teman-teman nggak ngeh, kita refresh dulu. Kita coba dari awal. Kita ambil elemennya. Oke. Lalu kita tambahkan kelas. Oke, value dari kelas itu baru. Kita enter. Dia muncul. Oke, nah ini sangat berguna ketika teman-teman sudah masuk ke materi DOM, yaitu namanya on-click function. Oke, nanti on-click event maksudnya. Jadi nanti di materi esok teman-teman akan belajar tentang on-click event. On-click event ini teman-teman bisa berkreasi nih. Jadi misalkan ketika teman-teman klik ini, set, nanti berubah warnanya. Klik ini punya border. Jadi nanti klik event itu akan digabungkan dengan ini seperti ini. Oke. Coba kita cek lagi. Sekarang dia udah punya kelas baru. Kita cek, nah dia udah punya kelas baru. Kalau teman-teman ubah lagi button set atribut kelas menjadi misalkan random. Nah dia akan berubah lagi teman-teman. Karena dia sekarang udah nggak punya kelas baru. Oke. Oke, lanjut. Kita merubah elemen dari CSS-nya. Oke, teman-teman, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Kita merubah CSS-nya, teman-teman. Kalau tadi merubah kelas dan ID, kita masuk untuk merubah CSS-nya.
Pertama kita ambil dulu elemennya. Nah, di HTML itu kan ada atribut style, teman-teman. Nah, karena ada atribut style, kita bisa tambahin value ini. Oke, Oke, mungkin kita langsung praktek aja, teman-teman. Oke, teman-teman, ke VSCode. Kalau teman-teman lihat di sini kita punya satu dengan titel yang modunya. Oke, kita mau rubah ini. Oke, buka Chrome, kita refresh dulu. Oke, kita mau rubah ini. Seperti biasa, kita ambil dulu elemen yang kemudian di sini .get elemen id titel. Oke, teman-teman ambil dulu elemennya. Oh, nggak bisa karena titel udah terdefinisi. Oke, kita coba yang lain. Titel 1 misalkan. Kita cek apakah udah. Oke, kita ambil nih. Pas 1 dengan id titel. Kalau ini coba kita ubah atributnya. Yang style. Oke, kita tambahin atribut baru dengan warna merah. Ya mungkin teman-teman kita intermezzo dulu. Jadi kita untuk CSS kita ada internal, ada inline, teman-teman. Ini teman-teman kalau ingat kita bisa tampilin di sini. Misalkan color ini berubah. Jadi kita juga bisa naruh CSS di inline elemen. Ini sama seperti yang ingin saya lakukan, kita tambahin inline CSS yaitu style, color. Oke, berubah. Misalkan tambahin lagi nih, tambahin jadi color red. Nah, berubah. Kalau teman-teman di sini lihat, ini kan tadi kita udah naruh merah, kok hilang ya? Kenapa ya? Karena kita nge-set atribut, teman-teman. Oke, kita nge-set atribut, jadi atributnya di-set lagi seperti ini. Oke, mungkin teman-teman kalau misalkan mau nambah ini, saya lupa apa, mungkin teman-teman bisa searching to add new how to set atribut without. Oke. How to style inline CSS with DOM without inline style. Oke, saya nggak nunggu. Oke. Oke, sepertinya caranya emang nggak ada, teman-teman. Oh, bisa. Oh, sebentar, kita coba. Kita color. Enggak lagi. Title, style. Nah, bisa, teman-teman. Oke. Jadi kurang lebih gitu ya, teman-teman. Kalau teman-teman bingung mau ngapain, searchingnya gitu, coba-cobain aja deh. Oke, ada dulu, coba kita ambil lagi elemennya. Kita cek apakah udah ambil. Oke, kita set atribut. Turun paling area, teman-teman juga bisa nambahin title, style. Oke, kalau di sini kan style background color, teman-teman. Teman-teman di sini title style mau rubah apa nih? Misalkan mau rubah border radius. Jadi 10 pixel. Oke, nggak berubah. Nah, berubah. Oke.
Nah, teman-teman kalau misalkan pakai yang seperti ini, border radius kan harusnya ini teman-teman. Nah, ini nggak bisa teman-teman, terus seperti ini, namanya camel case. Oke, misalkan apa lagi ya, jadi 100%. Jadi kecil, saya sekarang panjang. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk mengubah stylenya menggunakan DOM. Yang pertama teman-teman lakukan, teman-teman ambil dulu elemennya. Kita bisa pakai set atribut. Kita juga bisa pakai seperti ini. Oke. Oke, mungkin gitu dulu teman-teman. Mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan bertanya teman-teman. Mumpung masih ada waktu 7 menit, silahkan bertanya. Kalau ada pertanyaan, saya tunggu teman-teman. Oke, silahkan yang mau bertanya. Bisa on cam atau mungkin chat di kolom komen. Bisa di chat ya teman-teman. Oke, saya tunggu. Oke, ini nggak ada yang mau bertanya nih. Udah ngerti semua atau gimana nih? Takut saya, takut nggak ngerti. Maksudnya takutnya kalian nggak ngerti gitu. Soalnya kalau nggak ngerti kan sayang. Udah 2 jam kita belajar tapi nggak ngerti. Oke, ya link presensi udah dikirim belum ya? Tolong Mas Isan mungkin bisa dikirim link presensinya. Ya mungkin teman-teman silakan mengisi link presensinya dulu ya teman-teman. Jangan lupa link presensi dan juga survei diisi teman-teman biar kita bisa lebih improve nih kira-kira kita kurang di mana. Entah itu kecepatan mungkin teman-teman bisa tulis aja nih. Kak, kecepatan Kak gitu. Bisa tulis di survei. Oke. Ya, mungkin kalau teman-teman takut nih, takut apa gitu, teman-teman anonimus aja nih namanya nih, ganti aja kan. Ganti apa gitu biar nggak ketahuan. Oke, saran kritik misalkan cepetan bang gitu. Kan bisa ketik gitu. Oke, teman-teman silakan absen ya, jangan lupa absen dan juga tugas jangan lupa dikerjakan. Untuk materi kemarin saya belum kasih tugas jadi akan saya berikan 2 langsung dan detailnya besok. Oke, apakah udah ngisi absensi semua? Oke, udah ya. Oke, kalau gitu sebelum menutup pertemuan kita mungkin ini dulu biasa. Foto dulu teman-teman. Silakan. Oke, mungkin teman-teman kameranya bisa dinyalakan terlebih dahulu. Kita foto bareng nih. Kita sesi foto bareng. Dokumentasi. Oke, baru 4 orang nih yang buka. Ada Mas Adit, Mas Irfan. Oh, 5 ada Mas Jati, Mas Jaki. Oke, mungkin yang lain gimana nih kameranya? Apakah aman? Oke. Oke, sepertinya udah nih. Oke, mungkin bisa langsung
Kita foto ya. Ini semuanya senyum. 1, 2, 3. Foto lagi 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih ya teman-teman udah hadir di pertemuan kali ini. Besok masih ada pertemuan. Tetap semangat, jangan lupa isi absensi dengan mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Semangat.